hadis ini amatlah dalam. Yang pertama dari ini harus kita paham bahwa kita ini hidup di dunia ini dalam pekerjaan ada dan kesalahan ini tidak boleh kesalahan. Yang ini mendolimi saudaranya jangan dilakukan. Itu memberi Allah dan aturan itu kebahagiaan, ya. Bukan kembalinya kepada untuk diri kita. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaihi wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Siapa yang beramal saleh menuruti Allah untuk dirinya, dia keburukan dan dia tidak mau taat kepada Allah, efek negatifnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak pernah mendzalimi hamba. Yang kedua, mana dari penjaranya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Rata-rata orang-orang yang beriman ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan-cobaan. Dan itu adalah bukti kasih sayang Allah. Makanya kadang-kadang dari sebagian kita ini, saya sudah ngaji, saya sudah kenal sunnah, tapi kok susah sekali untuk meningkatkan omset atau meningkatkan usahanya. Semakin saya ngaji kok semakin diuji, semakin susah ya cari nafkah misalkan. Anda ada seperti ini. Saya sudah ngaji tapi kok sakit-sakitan. Itu tetangga saya itu nggak ngaji, tapi kok nyaman-nyaman saja, semakin kaya. Ingat ini. Hadis ini, dunia sijnul mukmin, dunia itu penjaranya orang beriman tadi. Maknanya yang pertama, bahwa hidupnya seorang mukmin diatur oleh Allah. Jangan dilanggar aturan Allah. Ada saat-saat dia boleh maju, saat dia ini berhenti, ini harus kena, dia harus diri. Mengikuti aturan Allah SWT. Yang kedua, bahwasanya Allah itu sering memang karena cintanya Allah kepada memuji hamba-hamba yang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah uji kaum tersebut. Kalau kita ingat di sini, itu berarti orang yang diberi ujian sakit, diberi ujian miskin, diberi ujian kematian, orang yang dia cintai, tanda Allah cinta kepada dia. Karena masih diperhatikan. Ada ya, istilahnya Allah berikan kekayaan yang melimpah ruah, itu namanya istidraj. Sekali biarkan orang-orang itu berada di atas kesalahannya sampai datang di azabnya tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang kafir, dunia ini surganya orang kafir, karena orang kafir kan hidupnya ini nggak ada aturan. Allah Ta'ala sifatkan kondisinya orang-orang kafir ini. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dalam ayat yang lainnya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka orang-orang kafir itu ya'kuluna wa yatamatta'u, hanya makan, hanya senang-senang hidupnya. Sebagaimana binatang ternak makan dan tidur dan bersenang-senang. Itu kondisi orang kafir. Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dibandingkan binatang. Kalau binatang kan nggak punya akal ya, makan minum dengan pasangannya, udah seperti itu sampai mati. Kenapa binatang ternak seperti itu? Karena Allah ciptakan dengan hawa nafsu, dengan itu punya akal. Harusnya dia berpikir, dia ini bukan binatang ternak. Tapi kita lihat orang-orang kafir hidupnya seperti itu. Dan mereka tidak akan datang mendapatkan kebahagiaan. Pastikan jamaah sekalian, tidak akan mendapatkan kebahagiaan orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena Allah sudah janjikan, yang akan tenang hidupnya itu ketika dia itu mengingat Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati seorang itu akan tenang. Adapun dengan berfoya-foya, dengan
menerjang semua larangan Allah, tidak mungkin dia mendapatkan ketenangan. Justru akan terus berada di atas kegersangan hati. Kata pepatah Arab, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kalian menginginkan kebahagiaan tapi bukan menempuh jalannya, tidak melalui jalannya. Ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan di atas daratan. Maknanya bukan itu cara untuk bahagia. Cara bahagia itu dengan kembali kepada Allah, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang bernama Ibrahim ibn Adham, ketika dia sepulang dari pengajian melalang buana keliling negeri untuk mengambil hadis-hadis dari para ulama-ulama ahlul hadis, beliau kemudian beliau duduk di samping sungai mengeluarkan, biasa dahulu itu mereka bekal untuk makannya roti yang keras. Kalau mau makan harus dekat dengan sungai, direndam dulu. Ibrahim ibn Adham belum mengeluarkan roti-roti yang begitu kerasnya, bukan roti-roti yang empuk yang rasanya enak-enak, roti yang keras, tidak bisa dimakan kecuali dengan direndam dengan air. Ketika direndam kemudian dia makan, maka beliau mengatakan kalimat yang indah sekali. Beliau mengatakan, "Lau alimal muluk wa abna'il muluk la jaladuna bisuyufi ala ma nahnu fihi." Seandainya para raja dan anak-anak raja, para pangeran itu mengetahui kebahagiaan yang ada di dalam hatiku ini, padahal cuma makan roti yang atos, yang keras, tapi belum mengatakan, andaikan para raja dan para pangeran-pangerannya itu tahu rasanya bahagia hatiku ini, mereka yang akan mencambukku dan mencabut nyawaku karena gak ridho dengan kebahagiaanku. Mereka inginnya bahagia, tapi ternyata orang yang seperti ini bahagianya di situ. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika di penjara, beliau sering difitnah oleh musuh-musuh dakwahnya. Ketika beliau di penjara, beliau mengatakan, jannati fi qalbi, surgaku ini ada di dalam hatiku ini. In sajanuni fasijni khalwa, kalau mereka memenjarakanku, sekarang saya di penjara ini, maka penjara begitu adalah khalwat. Khalwat itu bersendirian, bersepi-sepi dengan Allah. Mungkin selama ini dia banyak bergaul dengan orang, maka beliau ini ingin untuk berdua-duaan dengan Allah. Andaikan mereka memenjaraku, maka penjara ini khalwah bagi beliau. Dua-duanya beliau dengan Allah SWT. Wa in akhrajuni, kalau mereka mengusirku, tidak boleh tinggal di kampung karena memiliki pemahaman yang beda misalkan. Mereka mengusirku, fakhuruji siyah, maka usiran mereka untukku itu adalah rekreasi bagiku. Ya. Harus tinggal dimanapun, itu adalah bentuk rekreasi bagiku. Wa in qataluni faqatli syahada, kalau mereka membunuhku maka kematianku insya Allah adalah syahid bagiku. Itulah kebahagiaan para jamaah sekalian. Ya. Disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, beliau menceritakan kisahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang alim besar dari mazhab Syafi'iyah, penulis kitab Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penulis kitab Bulughul Maram, kitab Fathul Bari, dan kitab-kitab yang banyak sekali. Beliau dahulunya adalah seorang hakim. Jabatan beliau adalah seorang hakim. Tentunya hakim ini jabatan yang dihormati oleh manusia, dan beliau punya banyak pengikut. Belum memiliki kekayaan, belum memiliki pasukan atau bawahan-bawahan, dan memiliki kedudukan. Suatu hari diceritakan oleh beliau ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini dalam Kitabul Ilmi ini, suatu hari beliau ini bersama rombongannya berjalan melewati orang Yahudi yang miskin, orang kafir yang miskin. Biasanya kan orang non-muslim itu kan kaya-kaya ya. Ini ada orang non-muslim yang fakir, yang compang-camping pakaiannya, yang tidak memiliki pekerjaan. Dia menghentikan rombongan Al-Hafidh ini. Kemudian orang Yahudi yang miskin ini mengatakan kepada
Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang alim yang menjadi qadhi, menjadi hakim. Dia mengatakan, saya mendengar bahwa nabimu, itu Nabi Muhammad SAW, menyampaikan bahwa dunia itu penjaranya orang beriman dan dunia itu surganya orang kafir. Sekarang Anda beriman, mendapatkan kebahagiaan seperti ini, jabatan seperti ini, sementara saya katanya orang kafir. Sekarang saya sengsara. Ini menyelisih hadis tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi orang Yahudi ini menganggap dunia itu kan surganya orang kafir. Sekarang saya yang dikafirkan oleh kalian, ini kondisinya sengsara, soro istilahnya. Ya, miskin, makan juga kadang nggak makan, dan ala kadarnya, nggak punya tempat tinggal. Ini orang non-muslim yang fakir. Padahal kata Nabi SAW, bagi orang kafir, dunia itu surga. Sementara Anda, yaitu Al-Hafidh ini, seorang ulama ini, ada muslim. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin harusnya dunia itu sengsara. Tapi Anda sekarang kaya, Anda punya jabatan. Subhanallah. Apa jawabannya Al-Hafidh? Beliau mengatakan kalimat yang indah sekali pada zaman sekalian. Sesungguhnya kondisiku ini, yang Anda anggap ini kenikmatan ini jabatan yang besar ini, dibandingkan tempatku di surga nanti, ini sudah sengsara. Karena surga nggak ada tandingannya kenikmatannya. Saya harus sabar. Padahal ini nikmatin menurut antum ini. Ini dibandingkan surga sudah penjara ini. Sementara Anda yang katanya sengsara itu adalah surga Anda dibandingkan neraka. Jadi kalau Anda mengeluh kondisi ini, kondisi yang menyakitkan, itu sudah nikmat dibandingkan nanti. Kalau Anda terus mati di atas agama Yahudi, di atas agama yang sudah dirubah-rubah dan tidak mau masuk Islam, Anda akan sengsara di akhirat nanti. Apa yang terjadi dengan kalimat seperti ini? Maka Yahudi tersebut akhirnya masuk Islam. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sehingga minimalnya kalau kita ini sengsara di dunia, Pak, jangan sampai di akhirat nanti sengsara. Ada hadis yang sangat menyentuh sekali, hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Dari Nabi SAW, Nabi SAW pernah mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati fayusbahu fin nari sabghatan thumma yuqalu hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad qala la wallahi ya Rabb. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang dulu memiliki kenikmatan dunia yang paling tinggi. Dari sisi kesehatannya mungkin dia yang paling sehat, tidak pernah ada keluhan sakit. Dari sisi harta tidak pernah ada kekurangan. Dari sisi jabatan mungkin yang paling tinggi. Orang yang ternikmat di dunia. Seperti apa ini? Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang yang paling nikmat di dunia, tapi wahwa finnar, sementara dia ini dimasukkan ke dalam neraka karena nggak beriman kepada Allah. Faisbagu finnar. Ya. Ketika pertama kali dia dicelupkan di neraka ini, hanya sekali celup. Sebelumnya dia penuh dengan kenikmatan. Saat di dunia ibaratnya dia raja, yang paling sehat, yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling bisa nyuruh orang. Tidak ada yang bisa ditolak keinginannya. Tapi dia ketika hanya sekali dicelupkan oleh Allah ke neraka, kemudian diangkat lagi. Allah tanya, gimana kehidupan dulu kamu di dunia? Pernahkah kamu dulu mendapatkan nikmat di dunia? Pernahkah ada satu waktu kamu bahagia di dunia? Hamba tersebut mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak pernah demi Allah ya Rabb. Saya selalu sengsara. Ternyata kenikmatan mungkin 60 tahun dari kecil sampai mati, menjadi raja, menjadi orang terkaya ini, sekali dicelup di dunia, hilang semuanya, lupa semua dengan kenikmatan tersebut. Dia menjadi orang seolah yang enggak pernah bahagia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Thumma yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya wa huwa min ahlil jannah fa yusbahu fil jannati
sabghatan tsumma yuqalu hal ra'aita syiddatan qad hal marra bika bu'sun qad. Kata Nabi SAW, kemudian didatangkan orang yang paling soro di dunia, yang paling miskin, yang paling dihina orang, yang paling sakit-sakitan, udah paling sengsara dia sudah. Ya, orang yang paling sengsara, Pak ya, yang tersengsara. Bayangkan kalau kita yang mungkin diuji sakit, yang mungkin diuji dengan pas-pasan, banyak di bawah kita. Saya pastikan banyak sekali yang tidak bisa makan kecuali sehari sekali, bahkan mungkin makannya harus sama dengan ternak makan kapul, nggak mampu beli beras misalnya. Banyak di bawah kita ini. Akan didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia ini, tapi dia termasuk penduduk surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala celupkan orang yang paling soro, yang paling sengsara ini di surga. Hanya sekali celup, kemudian diangkat. Lalu Allah tanya lagi, hal ra'aita syiddatan qad hal marrabika bu'sun qad. Apakah kamu dulu pernah sengsara di dunia? Kamu pernah enggak sengsara setelah dicelupkan di surga ini? Pernahkah enggak kamu sakit-sakitan? Pernah enggak ada keluhan-keluhan dulu selama hidup di dunia? Hamba ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma ra'ayna syiddatan qad wa ma marrabi bu'sun qad. Demi Allah, aku enggak pernah sengsara. Saya selalu bahagia. Sejak lahir dulu selalu bahagia. Subhanallah. Ternyata kesengsaraan yang mungkin berapa tahun? Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Setelah itu, setelah dicelupkan, hilang semuanya sudah. Memori itu sudah terhapus sudah. Dengan apa? Dengan dicelupkan di surga ini. Ini kita harus ingat ini hadis-hadis seperti ini. Biar kita ini sadar. Biar kita ini terarah hidup kita ini. Biar kita ini tidak terlampau dalam memandang dunia berlebihan. Memang di sekitar kita ini, kanan kiri kita ini semuanya faktor-faktor yang melalaikan kita dari akhirat. Ya. Coba kalau kita ngobrol sama tangga, sama teman-teman kantor, teman-teman pekerjaan, mesti yang dibicarakan apa? Ya dibicarakan gimana gajinya, pekerjaannya gimana, bagaimana usahanya biar lancar, ada nggak tips-tips biar omsetnya berkembang. Kan itu yang dibicarakan. Pernah kita ketika ketemu dengan tetangga, orang awam ini, gimana sholatnya, ini bacaannya benar apa tidak, hafalannya sekarang berapa juz, anaknya mondok di mana. Ada pembicaraan seperti itu? Saya kira enggak, kecuali orang-orang yang sudah belajar, kecuali yang sudah ngaji. Ya. Karena yang sudah ngaji, yang sudah kenal sunnah ini kita enggak seperti orang umum, orang awam. Obsesi kita ini yaitu akhirat. Jangan sampai sama. Sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Sudah ngaji, sudah kenal sunnah 10 tahun, kok sama dengan orang-orang umumnya? Itu sangat naif sekali. Sangat aneh, sangat sengsara sekali. Harus beda kita ini karena kita ini punya cita-cita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lelah, kita ini punya janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian hai umat Islam lelah, capek, penat, sesungguhnya musuh-musuh kalian juga lelah, capek, penat. Ya, hidup kita ini yang Islam, yang kafir, yang mendakwahkan sunnah, yang menghalang-halangi sunnah, semuanya lelah. Kita ini lelah, ingin menegakkan sunnah Nabi SAW, capek kita ini. Jangan dikira yang nggak sunnah, nggak capek. Semua pasti lelah. Tapi jadikan lelah kita ini sebagai lillah. Jadikan lelah kita ini lillah. Allah katakan tadi, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian dari umat Islam lelah, capek, sengsara, maka ketahuilah mereka musuh-musuh kalian sama kondisi seperti kalian. Mereka pusing memikirkan gimana ini sekarang sunnah berkembang ini. Bingung mereka ini untuk menghalang-halangi dakwah sunnah ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan sunnah ini,
tapi Allah tetap ingin sinarnya Allah ini, cahaya Allah ini, sunnah ini untuk terus berkembang. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci. Ya, Allah katakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini bedanya. Kalian lelah, musuh kalian juga lelah, tapi satu bedanya. Kalian mengharap dari Allah. Lelah kita ini ada harapan, upah dari Allah. Dan mereka la yarjun, sementara mereka nggak ada harap-harap. Lelahnya sia-sia. Maka jangan sampai lelah kita ini sia-sia. Lelah kita ini harus nanti ada upah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Satu hadis tersebut yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tentang hakikat dari kehidupan dunia ini, dan kita ini lebih cinta dengan kehidupan akhirat, sehingga benar-benar kita ini akan mendapatkan kenikmatan surga yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadza minni wallahu alam. Saya kira mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.